mulai ya Instagram Live malam hari ini. Sebelumnya, hai Bu Diana Kali, Kyunghi dulu buat semuanya nih ya, Kyunghi ya. Jadi semoga tahun baru ini, di tahun baru Imlek ini, di tahun Macan ini, kita semua semakin cuan, semakin sehat, semakin bahagia, bijaksana, dan semakin diberkati gitu. Oke teman-teman, sebelum saya mulai nih teman-teman, seperti biasa saya mau nanya portfolio teman-teman hari ini gimana? Ada beli saham apa, ada jual saham apa, atau ada nge-hold saham apa? Kayaknya EC2 aku ketebelan, hapus dulu dikit. Oke lah. MTech dan MNC tunangan saham melesat. Bukan karena itu kali ya. Septian Prayoga, David Alay, Christian Brown, hijau semua. Oke. Ya, aku mulai ya teman-teman ya. Jadi HSG hari ini naik kayak gini nih. IHSG hari ini naik lumayan tinggi, 1,15%. Kayaknya bakalan nguji resisten all time high-nya lagi sekitaran 6730 sampai 6750. Nah, tapi teman-teman di sini jangan senang dulu nih. Biasanya kena resisten ini tuh bakalan ada koreksi. Jadi kena 6730 tuh bakalan ada turun-turun dikit gitu. Nah, cuman udah berkali-kali resisten 6740 ini diuji. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini diuji sekali, 2 kali, dan dalam 1-2 bulan terakhir ini udah diuji 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Udah diuji 6 kali. Kemungkinannya besar IHSG akan breakout di kuartal 1 2022 ini. Kenapa? Karena alasannya kalau kita perhatikan, yang pertama indikator perekonomian ini juga sudah mulai membaik di Indonesia, sudah mulai oke. Nah, kalau dari China agak-agak slow down, di Indonesia ini malah justru naik gitu ya. Mungkin naiknya nggak terlalu signifikan juga, tapi kelihatan dari inflasinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan inflasi dari bulan Juli, Mei, Juni 2021 kemarin, itu inflasinya tuh naik terus dari angka 1,33 naik terus sampai saat ini itu naik hampir mencapai angka 2,2 gitu. Jadi naik sampai 2,18 untuk inflasinya. Jadi chartnya tuh kayak anak tangga terus gitu. Mungkin teman-teman aku kasih lihat gambarnya kali ya. Aku coba kasih lihat gambarnya dulu. Nah, ini dia. Ini nih gambar inflasinya nih. Jadi ini teman-teman, ini konten kita di Android ya. Teman-teman bisa lihat nih inflasinya di Indonesia naik terus. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya ya berarti perekonomian di Indonesia ini, gerak perekonomian di Indonesia ini bagus. Suku bunga bakalan naik nggak kalau inflasi naik terus? Kalau di Indonesia sebenarnya inflasinya masih terkontrol, masih terkendali, belum kayak US yang inflasinya tuh udah sampai tinggi banget gitu. Jadi kalau melihat data perekonomian seperti ini, meskipun COVID-19 masih ada, Omicron masih ada, tapi tingkat kematiannya kayaknya rendah ya. Ini banyak yang nanya juga, Omicron gimana, COVID meningkat lagi, banyak banget yang nanyain. Nah, kalau Omicron naik terus kayak gini, kita lihat dari fatality rate-nya juga dari rumah sakit kayak gimana. Kayaknya sih udah mulai rame lagi, cuman kita berharap semoga ya fatality rate-nya tuh nggak tinggi, sehingga optimisme investor asing terhadap Indonesia tuh masih bagus. Seperti yang sempat saya bahas sebelum-sebelumnya, bahwa di China itu mengalami perlambatan perekonomian karena dia udah recover duluan, bahkan sebelum Amerika. China tuh udah recover duluan, terus kemudian diikutin oleh Amerika, dan China udah kepanasan. Nah, demikian pula dengan Amerika tuh juga udah mulai panas gitu. Nah, sedangkan investor asing atau investor besar, mereka tuh mencari tempat investasi di mana baru mulai awal recovery, yaitu pada negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Terus hari ini juga kembali saya cek untuk net buy sell-nya ya. Meskipun hari ini yang aktif itu hampir semuanya saham-saham dari teknologi, grup MTech dan juga grup MNC. Saham-saham teknologi nanti aku akan bahas juga, bank-bank digital. Tapi teman-teman, hari ini tuh net buy asing tuh bukan cuma pada saham digital aja. Arto memang diborong lumayan banyak ya. Jadi total net buy asing, investor asing hari ini tuh net buy sekitaran 326,73 miliar. Dan Arto tuh diborong 146,7. Tapi itu baru nomor 2. Nomor satunya siapa?
Nomor satunya adalah siapa lagi sih kalau bukan BCA. 235,9 miliar hari ini diborong oleh investor asing. Dua Arto 146 miliar, dan yang berikutnya adalah BNI 34,9 miliar, terus kemudian Adaro 34,7 miliar. Adaro masih aja terus diborong, dan yang menarik ke satu ini tanda-tanda kemungkinan saham ini akan recover, yaitu Astra International. Astra International diborong 26 miliar, meskipun nggak banyak ya. Jadi ini juga jadi satu clue buat teman-teman yang mau mengisi portfolio investasinya dengan batu-batu besar dulu. Kita bisa melihat cara berpikir dari para investor besar gitu. Nah, kalau lihat dari cara berpikir investor besar, mereka ngambilin saham-saham seperti ini, oh boleh nih, mulai dimasukin di portfolio yang fundamentalnya bagus. Saya kalau perbankan lebih ke perbankan yang konvensional, mungkin bukan konvensional ya, semuanya sebenarnya juga udah pakai digital gitu, tapi perbankan-perbankan besar instead of yang digital. Kalau digital saya lebih suka untuk trading. Nah, hari ini tadi saham digital tuh banyak naik, seperti MTEK, Bukalapak, Arto, BBB dan BBHI itu naik lumayan signifikan, terutama MTEK naik 16%, Bukalapak naik 5,6%, Arto 5,49%, dan BBB 9,8%, BBHI 2,6%. Anyway, Arto juga, M-Trade juga ada trading di MTEK dan juga di BBYB juga, dan sepertinya nanti aku cek Arto ada atau enggak ya, dan udah mulai cuan. Congrats buat yang teman-teman udah cuan, dan kita masih trading aja di situ. Nah, yang lain adalah saham MNC Group yang nanti aku akan bahas. Seperti di sini banyak yang nanyain BABP, BHIT, BCAP, Kepik, IPTV, dan masih dari MTEK Group, Bukalapak, SCMA, Same, aku akan bahas, serta grup Lipo, MLPL, dan MBPA. Kayaknya nih, kalau kita perhatikan, IHSG itu bakalan bisa breakout dari all time high-nya dari 6750-an dalam rentang waktu mungkin kurang dari 1 bulan. Disclaimer juga teman-teman, nggak ada yang tahu pasti, tapi patternnya tuh cakep gitu, dan banyak saham udah mulai aktif. Tidak hanya saham teknologi, tidak hanya saham dari grup tertentu atau digital banking aja, tapi kita ngelihat saham yang dari sektor komoditas kayak batu bara dan CPO ini juga masih bisa naik. Jadi kayaknya bakalan oke semua nih di bulan Februari ini 2022 gitu. Nah, kalau untuk CPO dan batubara sendiri, sebenarnya CPO masih lebih banyak upside-nya karena saham-saham CPO belum banyak naik gitu. Nah, kemudian kita juga nggak lupa dengan sektor properti dan juga konstruksi yang udah koreksi banyak banget ya. Ini udah sangat murah sekali, bisa dijadiin watchlist. Jadi kayaknya tuh hampir dari semua sektor mulai aktif ya. Jadi kepalanya tuh ini tahun macan ya. Jadi kepala macannya tuh memang sektor perbankan gede. Kemudian diikuti dengan sektor-sektor yang lainnya. Kalau menurut pandangan saya dan juga pandangan tim Entret, yang diperhatikan adalah sektor komoditas dulu. Karena kalau komoditas naik, harga komoditas naik tuh income masyarakat Indonesia dari komoditi ini juga bakalan naik, dan nanti juga akan ngefek ke spending mereka. Kalau ngefek ke spending mereka, nanti otomotif, retail, dan juga properti bakalan ikut naik. Nah, itu yang mungkin jadi ekor macannya gitu. Meskipun ekor ya nggak masalah, kan belum banyak yang naik ya. Anyway, teman-teman, kita akan lihat. Oke, aku tadi janji dari saham apa dulu ya? Bosan nggak kalau aku bahas banking besar dulu? Semoga nggak bosan ya, karena asing aja nggak bosan ngumpulin ini, masa kita bosan? Oke. Ya, ini BCA tuh masih sideways aja, tapi menurut saya ini sideways yang sangat bagus sekali sih. Jadi teman-teman yang punya BCA udah hold aja lah ya, hold aja saham ini, terus upside-nya masih cukup besar. Yang belum beli saham perbankan mungkin bisa masuknya ke BBRI yang harganya belum naik banyak juga, dan ini BMRI hari ini dikasih diskon, kalau besok dikasih lagi sampai 7350 boleh silakan masuk ya. Terus kemudian buat hold aja, buat simpan nih. BNI juga hari ini dikasih diskon. Seandainya besok dikasih diskon sampai 7175, wah itu bagus banget, teman-teman bisa masuk gitu ya. Jadi nggak boleh bosan teman-teman, mungkin pilih satu atau dua di antara itu. Oke, terus kemudian aku akan lanjutkan ke perbankan digital. Hari ini Arto naik tinggi banget, sekitaran sekitaran 5,49%, belum auto reject atas sih. Nah, tapi teman-teman bisa perhatiin ini chartnya gimana. Dia lagi nguji resisten bekas breakdownnya dari pattern double tops-nya di sini.
ya. Jadi dia lagi nguji angka 17.400 di sini. Besok kira-kira gimana? Kira-kira masih bakalan bisa naik sih sampai kemungkinan 17.900 sampai 18 ribuan. Cuman untuk Arto ini sebaiknya sih kalau aku sih ya, ini masih buat trading aja, buat swing trading. Jadi sekitaran 18 ribu mentok 19 ribuan tuh profit taking dulu aja. Kenapa? Karena buangannya di sini tuh lumayan gede gitu. Jadi ini aku nggak suka chart di sini, tiga ini tuh jatuhnya tuh volumenya gede banget. Dan di sini tuh naiknya volumenya masih kecil gitu ya. Jadi volumenya lebih kecil daripada dia naik. Kesimpulannya tuh sebenarnya sellernya karena jual lebih besar daripada daya beli gitu. Nah kemudian hari ini tadi BBYB juga naik lumayan signifikan. Kalau dulu Arto tuh jadi primadona para investor atau trader bank digital. Setelah itu diikuti dengan BBYB dari story tentang ekosistemnya dia di Akulaku dan juga pertumbuhan jumlah usernya yang sangat luar biasa dari 6 juta jadi 12 juta. Kemudian story itu kayak menguap gitu aja dan digantiin dengan story-nya BBHI. Tapi hari ini BBYB tuh naik tinggi. Kesimpulannya pilih BBYB atau BBHI sih sebenarnya, dan strateginya gimana? Kalau teman-teman lihat BBYB saat ini dia tuh mantul kena resistennya. Sorry ya, aku hapus ini chart aku udah berantakan. Ya, jadi BBYB tuh kursor di mana kursor? Ya ini udah breakdown dari masa sideways-nya, terus dia jadi downtrend, terus dia ketahan MA 20-nya. Seperti halnya Arto, BBYB ini masih agak-agak menurut saya sih agak mengkhawatirkan, perlu diwaspadai. Kenapa? Naiknya nggak bakalan kencang, kemungkinan sampai sekitaran 2.300-an aja dalam jangka pendek ini, karena di sini jatuhnya lumayan, di sini lumayan gede volume jatuhnya. Jadi kayaknya tuh technical rebound aja buat swing trading aja gitu. Nah terus Mtrade hari ini tadi ngapain aja dengan Arto dan juga dengan BBYB. Hari ini tadi Mtrade ada masuk ke Arto, udah cuan sekitaran 5-9%. Kemungkinan akan profit taking dalam jangka pendek mungkin 1-2 hari ke depan. Sedangkan untuk BBYB atau Bank Newcomers, hari ini tadi kita udah jualan atau udah profit taking untuk BBYB sekitar cuannya 8%-an aja. Jadi tadi scalping BBYB, tapi kita ada hold juga untuk jangka menengah tuh sekitar 9-10%, tapi kayaknya nggak bakalan lama deh ini ngeholdnya. Nah, satu lagi yang menarik ya, yang story-nya masih fresh dan naiknya belum begitu banyak adalah BBHI ya. Jadi BBHI itu hari ini tadi memang naiknya nggak sekencang BBYB dan juga Arto. Disclaimer teman-teman, bukan berarti aku ngepom-pom si BBHI ini, tapi aku kalau ngelihat patternnya dari story-story yang berhembus di market, dulu Arto story-nya cakep, ekosistem dengan Gojek, terus kemudian dia naik tinggi, kemudian setelah itu diikuti BBYB. Kemudian yang ketiga, saat ini kita mesti lihat story di BBHI, di mana investor-investor besar kayak Karo, Grab, Bukalapak dan lain sebagainya itu masuk ke sini, patternnya masih sangat cakep sekali. Nah, dibandingin dengan Arto dan BBYB secara teknikal, perhatikan teknikalnya dia lebih cakep karena lebih konvergen. Dan aku suka banget di sini ketika dia naik volumenya juga tinggi, tapi pas dia turun volumenya tuh lebih rendah daripada volume dia naik. Ini hijaunya di sini juga lebih tinggi daripada pas dia jatuh di sini. Kesimpulannya sebenarnya BBHI ini di level 5.500-an, sekitaran 5.500 sampai 5.300 itu sebenarnya level yang cukup murah gitu. Dan tadi Mtrade udah masuk, udah masuk ke BBHI ini. Let's see apakah dia akan sideways dulu atau dia akan langsung ngacir naik. Yang jelas saham ini menarik untuk teman-teman bisa watch. Kalau aku bilang gini, aku kasih disclaimer kenceng, jangan masukin semua duitmu all in ke situ. Kalau misalkan nanti sampai turun, Mtrade pasti akan ada cut loss dan kita nggak pernah saranin untuk duit masuk ke situ all in. Di Mtrade itu selalu kita kasih tahu maksimal berapa persen masuk ke satu saham, jadi ada diversifikasi dan juga portfolio manajemennya juga, ada position sizingnya. Kalau misalkan kita udah kasih tahu maksimal 10% atau maksimal berapa persen masuk ke situ dan ternyata kamu all in terus kemudian kita cut loss, kamu rugi gede ya, salahmu dewe. Ya, jadi sorry gitu. Jadi istilah kata ya tanggung jawab masing-masing lah gitu ya. Oke, sekarang aku akan bahas untuk saham digital yang lainnya yang hari ini juga tadi ngacir kencang banget.
dan udah turun lumayan banyak, yaitu saham MTEK EMTK. Hari ini tadi Mtrade ada dan kita tidak ada keterkaitan sama sekali ya, Mtrade dan juga MTEK Mtrade dan juga MTEK tuh nggak ada keterkaitan sama sekali. Ya, jadi kita tadi baru aja trading buy, cuannya masih belum banyak, masih single digit sekitaran 2-3,5%, baru naik dikit lah gitu, baru cuan dikit. Jadi tadi naiknya, belinya juga agak-agak di atas gitu, teman-teman. Ya, ini kalau misalkan teman-teman mau beli, seandainya besok ada dikasih retracement, kemungkinan retracementnya sekitaran 1960-an, mungkin kalau volumenya jatuhnya kecil bisa buy on weakness. Nah, untuk patternnya MTEK sendiri hari ini naiknya bagus karena dia naik disertai dengan volume transaksi tinggi. Next dia bisa lanjut naik sampai ke 2160, bahkan bisa naik sampai ke 2470-an. Disclaimer on teman-teman ya. Jadi ya we always hope for the best and get ready and prepare for the worst. Caranya dengan diversifikasi portfolio itu tadi dan juga siapin stop loss. Oke, terus selain MTEK teman-teman, kita akan lihat juga masih dari grup yang sama, Ceng-ceng Bukalapak, saham yang jadi trending topik selama ini ya, karena dia trennya turun terus sejak IPO. Gimana kabarnya Bukalapak? Bukalapak ini kalau kita perhatikan dia naik dalam jangka pendek aja ya. Jadi dia trennya masih tren turun dan anyway, resikonya masih cukup besar kalau teman-teman ngehold lamaan gitu. Jadi jangan terlalu agresif masuk ke sini gitu. Nah, terus kalau ada technical rebound manfaatin buat exit atau kurangin posisi dulu gitu. Terus masih dari grup yang sama, kita akan bahas SCMA dan SAME ya. Jadi Omicron naik kira-kira bakalan ngefek nggak sih? Kayaknya nggak terlalu ngefek ya kalau lihat dari chartnya di sini. Hari ini tadi SCMA ada naik dikit dari media ini ya, naik dikit tapi kemudian turun lagi, jadi nggak ada kaitannya tunangan ya antara putra mahkota SCMA dengan prinsesnya dari Pak Haritanu tuh, tunangan nggak ada kaitannya di sini rasanya. Terus kemudian SAME kita lihat, SAME udah naik sekitaran 5 hari berturut-turut. Dan tadi kena resisten kuat, yaitu resisten MA50-nya gitu. Jadi teman-teman di sini jangan dikejar lagi lah, biarin aja. Oke, aku akan bahas atau share saham-saham yang sekiranya potensial dari sektor komoditi. Jadi komoditi sempat ada koreksi normal beberapa hari terakhir, terutama dari sektor batu bara dan juga CPO. Batu bara dan juga CPO. Kira-kira mau bahas apa ya? Aku mau bahas Indi dulu deh. Ya. Jadi Indi kemarin udah naik kencang banget teman-teman. Terus kemudian dia koreksi. Di sini dia naik, volumenya turun, masih divergen. Kayak Indi nih kita masih bisa nawar dikit lah. Kalau mau beli Indi mungkin sekitar 1970-an atau 1950, nunggu konfirmasi candle juga gitu. Terus selain Indi, untuk sektor batu bara kita coba lihat. Adaro jangan dulu, Head and Shoulders, PTBA lagi koreksi normal. Aku lebih prefer ini nih. Ya, ini jadi salah satu watchlist kita juga. Kalau udah masuk hold aja. Kalau belum masuk sebenarnya level-level 1230 sampai level 1245-an ini, 1250 LSIP ini bisa dipantengin teman-teman. Jadi kemarin kemarin tuh LSIP breakout dari masa sideways-nya resistennya di 1230 dan breakout-nya lumayan tinggi. Ya, breakout-nya lumayan tinggi, volumenya juga lumayan tinggi juga. Jadi sideways-nya LSIP ini normal, dan kalau ada koreksi normal, teman-teman bisa pakai buat watch untuk buy on weakness gitu. Disclaimer juga teman-teman, butuh sabar kalau teman-teman mau follow the trend. Kayaknya sih trennya bakalan mulai recover. Oke, terus apa ya?
Lah kok LSIP? CPO ya LSIP. Oke. Ali, ada yang nanya Ali. Risku. By Ali bisa dapat dividen 5% cuk. Oke. Ya Ali sih masih sideways aja, untuk tradingnya masih lebih oke LSIP ya untuk ini. Aku keinget kalau lihat pattern Ali kayak gini, aku keinget patternnya Adaro dulu. Jadi Adaro di tahun 2021 kemarin, bentar. Nah ini 2020 itu sideways lama banget. Berapa bulan ini sidewaysnya tuh, dari Februari 2020 sampai dengan September Februari 2021 sampai September 2021. Bayangin 7 bulan ya baru dia breakout. Waktu itu memang valuasinya tuh murah banget Adaro, sebelum dia rally sampai setinggi ini ya. Dulu masih harganya 1.300-an. Ya jadi secara fundamental memang bagus, tapi kalau kita bicara tentang saham yang fundamental oke tuh harus sabar. Jadi kayak Ali ini, it reminds me a lot kayak patternnya Adaro. Mungkin FA-nya nggak bisa disamain, cuman dia lagi sideways lumayan lama, sedangkan harga CPO-nya juga udah naik kemana-mana. Ya jadi worth to wait lah gitu. Nah mungkin masih ada kaitannya dengan sektor CPO, yaitu sektor consumer good. Sektor consumer good. Jadi consumer good ini teman-teman, kemarin aku sempat ditanya sama salah satu temen aku, kenapa sih saham-saham consumer good ini nggak jalan-jalan gitu, bakalan bisa recover nggak gitu? Karena temen aku ini dia sempat average down, duitnya banyak sih, average down untuk saham-saham consumer good kayak ICBP, Indofood dan Unilever gitu. Dan kalau ditanya bisa recover nggak, bisa balik nggak saham-saham itu? Oh bisa banget. Nanti kalau COVID-19 udah mulai membaik, dan kata Bill Gates sih ya, nanti abis Omicron ini COVID itu bakalan jadi kayak flu biasa. Itu bakalan saham-saham consumer good bakal recover. Tapi saat ini kayaknya masih slow dulu. Kenapa? Karena harga CPO yang naik terus itu jadi beban buat sektor consumer good gitu. Kabar baiknya adalah inflasi naik. Kalau inflasi naik, mereka bisa naikin harga barang, harga produk mereka gitu. Jadi itu nambah revenue mereka. Jadi masih harus sabar buat para value investor yang di saham-saham consumer good. Plus ada satu pertimbangan lagi, kalau misalkan nanti Gojek, Tokopedia lagi IPO, dan kalau IPO-nya itu udah pasti gede ya, marketnya gede. Nah, kalau marketnya gede, free float-nya gede, maka fund manager atau asset management reksadana itu mereka harus melakukan rebalancing portfolio. Rebalancing portfolio itu dilakukan supaya gerak dari performa reksadana itu bisa mengikuti indeks atau IHSG ya, karena saham-saham yang kapitalisasi gede dan free float-nya besar itu sangat mempengaruhi gerak indeks. Apakah nanti setelah Gojek, Tokopedia IPO, indeks kita akan bakalan driven lebih dari saham-saham teknologi, lama-lama jadi kayak Amerika gitu? Wah, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Yang jelas saham perbankan besar masih menarik. Nah, consumer good ini yang akan dapat tantangan nanti kalau misalkan ada IPO dari GoTo dan seandainya IPO-nya cukup berhasil. Banyak yang parno dengan IPO GoTo, apakah nanti jadi kayak Bukalapak akan turun terus gitu. Kalau dari riset-riset, dari pendapat-pendapat teman-teman yang di fund gede ya, aku lihat sih view-nya beda dengan Bukalapak, beda karena beda story lah. Beberapa waktu yang lalu aku sempat bahas tentang bandingin Bukalapak dengan GoTo, itu beda gitu. Tapi ya kita tetap harus objektif aja, investasilah sesuai dengan nominal yang kita siap dengan risikonya. Jadi jangan all in semuanya. Bakalan bisa turun nggak? Ya namanya saham ya, bisa turun bisa naik. Intinya kalau saham-saham IPO di Mtrade kita belum rekomend dulu gitu. Oke. Cikau Y123 Antam, ayolah Miss, banyak yang request. Baiklah. Story tentang electric vehicle ini masih belum mati. Story tentang electric vehicle atau EV dan digitalisasi ini masih menjadi satu story yang cukup seksi di market gitu. Tapi kenyataannya ya saham dalam jangka pendek tuh geraknya gantian, terjadi satu rotasi sektoral. Nah, Antam gimana? Aku tahu nih banyak yang desperate di Antam. Waktu itu aku ada review Antam beberapa waktu yang lalu, kayak sebulan yang lalu. Antam nih support kuatnya di level 2200 waktu itu.
dan bisa buy on weakness dekat area itu. Tapi kalau jatuh di 2200 harusnya cut loss. Nah ini aku nggak tahu apa teman-teman udah cut loss atau jadinya cutters. Nah, view sekarang buat Antam gimana? Antam kemarin jatuhnya parah banget ya, dan sekarang trennya sebenarnya dalam tren turun. Ini dia lagi mencoba untuk ada recovery dalam jangka pendek, batasnya di angka 17.30. Jadi buat para nyangkuters, kalau kamu masih ngehold saham Antam ini, masih pengen ngehold saham Antam ini ya, ini 17.30 tuh garis biru aku yang bawah. Itu batasnya 17.20, 17.30-an. Ya artinya kalau kamu masih nggak rela ngejual ya batasnya itu. Tapi kalau di bawah itu, di bawah 17.30-an ya jual aja karena trennya bakal makin turun dan objektif aja. Apalagi kalau jatuhnya dengan volume transaksi yang cukup besar. Oke. Nah, ini banyak yang nanya juga BGTG gimana? BGTG gimana? BGTG tadi kelupaan dibahas ya untuk banking digital. Oke. Bakalan bisa naik sampai 250. Kalau breakout dari 250 dia confirm pola double bottomnya. Breakout dari 250, maka next resistance-nya bakalan ada di 308, sekitar 308, terus next resistance lagi di 348 sampai 350. Saya tetap prefer BBHI daripada BGTG ya, dari story-nya dan juga dari chart-nya. Disclaimer ya teman-teman ya, meskipun aku prefer sesuatu, bisa nggak sih dia breakdown? Bisa dong. Wingy Clothing, Medco gimana? Medco masih baik-baik aja, patternnya masih sama, masih mirip-mirip aja sama last week. Dan hari ini tadi dikasih koreksi normal, seperti perkiraan kita, seperti antisipasi kita. Dia kena MA 200, terus dia koreksi normal dulu. Jadi para swing trader seharusnya udah jualan, dan let me check di M-Trade. Untuk Medco gimana ya? Jangka pendeknya 31 Januari udah jualan. 31 Januari itu berarti ini kena ini nih MA 200 gitu. Jadi sempat trading 2 kali, jualan tanggal 27 Januari, di sini jualan. Nah, terus buyback lagi di sini, terus kemudian 31 Januari jualan. Jadi ada 2 kali trading, cuan ya kecil-kecil lah, 3,5%. Terus untuk jangka menengahnya, untuk Medco, jadi hasil pembelian pertama ini kita belum jual. Jangka menengahnya Medco kita floating cuan, floating itu artinya belum dijual 8-11%. Tapi turun tuh, kenapa nggak dijual aja ya? Namanya juga jangka menengah gitu. Jangka menengah tuh kita ngikutin tren jangka menengah. Selama dia belum patah dari MA 20-nya, masih di atas itu ya berarti masih oke. Oke. Sama untuk jangka panjang, apa yuk? Nggak jauh-jauh dari perbankan besar sih teman-teman, terus kemudian TLKM dan juga ASTI. Oke, gitu aja sih teman-teman ya. Doit, ADMR, Toba bagaimana, khusus buat Toba aku akan bahas besok lengkap banget dengan tamu spesial kita besok. Kira-kira siapa? Dengan Pak Pandu Syahrir. Jadi besok kita akan ngobrol dengan Pak Pandu Syahrir, bukan cuma tentang Toba, tapi kita ngobrol banyak tentang market, tentang ekonomi. Siapa sih Pak Pandu Syahrir? Pak Pandu Syahrir adalah komisaris dari Bursa Efek Indonesia, komisaris juga dari Gojek dan Shopee, dan beliau adalah advisor dari M-Trade. Oke ya. Thank you semuanya buat teman-teman semuanya. Aku Instagram live-nya malam hari ini segini aja dulu karena aku ngantuk, dan obatnya ngantuk adalah bukan makan, tidur. Oke, thank you ya semuanya ya. Esra, satu terakhir Esra. Iya MNC, lupa MNC dibahas besok di morning briefing deh. Esra hari ini koreksi normal aja. Jadi nih terakhir nih chartnya nih, ini Esra nih, cakep nih ya. Jadi aku lihat dulu ya.
Trade hari ini, jangka pendeknya masih nge-hold loh, Esa. Kayaknya bakalan profit taking sih. Jadi ini ngelihat koreksi normal, jangka pendeknya masih hold. Tapi kalau misalkan besok sampai ada merah dikit, kita akan kemungkinan profit taking ya. Jadi mau naik mau turun kayaknya besok besar kemungkinan profit takingnya. Sedangkan jangka menengah masih hold. Jadi cuan 27-34%. Buat yang belum beli jangan buru-buru beli karena kita udah beli duluan di bawah. Udah dibahas lama juga Esa nih, support 545. Yang mau beli mungkin bisa nunggu deket-deket area itu di supportnya. Thank you semuanya, dadah. Salam profit bukan salam nyangkut. Dadah. MNC besok ya. Dah. Oh iya, Sabtu ada seminar portfolio management ala fund manager reksadana. Teman-teman bisa join, ini khusus user VIP Mtrade. Langsung aja klik link di bio saya untuk jadi member VIP Mtrade dan bisa cuan bareng dan meminimalisir risiko bersama. Dadah.